Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya akan ambil di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tapi saya akan baca di dalam pasal yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama yang berasal dari tanah Yehuda. Dia masuk di dalam golongan nabi-nabi kecil. Ya. Hidup daripada Nabi Habakuk ini pada zaman Yoyakin. Ya. Raja Yoyakin kira-kira 600 sebelum Masehi. Dalam kitab Habakuk, Habakuk berbicara tentang keadilan. Habakuk merasa bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, tapi merasakan adanya ketidakadilan di dalam hidup mereka, ya, di dalam hidup mereka dan lain-lain. Nah, jika kita melihat di dalam pasal yang ketiga ini, ada dua bagian yang kontradiksi, ya. Tetapi kita melihat sesuatu yang indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kitab Habakuk ini. Dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, Habakuk itu menceritakan apa yang dia dengar tentang Allah. Mungkin Habakuk belum memahami atau Habakuk belum mengerti bagaimana Allah yang luar biasa ini. Sehingga ketika dia mendengar, dia menceritakan bahwa Allahnya adalah Allah yang pekerjaannya ditakuti, Allah yang maha kudus, Allah yang keagungannya menutupi segala langit, Allah yang penuh dengan pujian, Allah yang memancarkan cahaya, Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Dan ketika ia berdiri, bumi bergoncang, bangsa-bangsa terkejut, dan masih banyak lagi. Cerita tentang kedahsyatan Allahnya, cerita tentang luar biasa Allahnya, cerita tentang besar dan mulia Allah yang ia sembah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Habakuk menyampaikan cerita tentang Allahnya yang ia dengar, sangat kontras dengan ayat yang ke-17. Karena di dalam ayat yang ke-17, di sana tadi dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini sesuatu yang kontradiksi dengan yang awal tadi. Habakuk merasa hidupnya dalam kondisi seakan-akan Tuhan tidak merespon kebenaran yang ia miliki. Pohon ara tidak berbunga itu menggambarkan sesuatu yang diandalkannya, tetapi semua tidak ada lagi.
Apa yang telah diandalkan menjadi hilang. Pohon anggur, lambang daripada kemakmuran dan damai sejahtera, juga sudah tidak ada lagi. Artinya hidup dalam kesusahan, tidak ada damai sejahtera. Itu yang dialaminya. Pohon zaitun mengecewakan. Hal-hal yang paling disukai sekarang sudah tidak disukai lagi. Bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Lembu sapi tidak ada dalam kandang. Hal-hal yang menghasilkan makanan-makanan yang menghasilkan berkat untuk menopang kehidupannya sudah tidak ada lagi. Hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam masalah yang besar yang dialami oleh Habakuk. Sementara dia menyatakan bahwa Allahnya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Tetapi di sinilah mari kita belajar bagaimana Habakuk merespon keadaan seperti ini. Mungkin tidak sedikit daripada jemaat-jemaat yang kita layani mengalami hal-hal yang seperti ini, mengalami kesulitan di dalam hidupnya, mengalami kesukaran, mengalami masalah-masalah yang besar, bahkan mungkin dalam keadaan sakit. Tetapi ada satu respon, ada satu sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Habakuk. Respon itu adalah di dalam ayat yang ke-18. Tetapi justru, saya akan bacakan dulu ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, mungkin sedang mengalami keadaan yang sakit, Habakuk berani mengatakan bahwa aku tetap bersorak-sorak, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ada satu keyakinan di dalam diri Habakuk ketika dia bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan, ada jalan keluar dan ada keselamatan. Di bagian akhir tadi dikatakan, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Maka ya, Habakuk berani mengatakan bahwa bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dan keselamatan. Itu yang dimiliki oleh Habakuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ketika sedang menghadapi masalah, mereka larilah justru ke tempat-tempat yang tidak secara manusia, tempat yang menyakitkan. Ada mereka lari kepada narkoba, pergi ke diskotik, pergi ke kafe-kafe. Mereka merasa sukacita, mereka beria-ria. Tetapi ketika mereka pulang, mereka masih menghadapi masalah itu. Mereka masih menghadapi masalah yang belum ada jalan keluarnya. Bahkan mereka akan bertambah susah. Karena yang mereka lakukan ini membutuhkan mungkin biaya yang besar. Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan keluar ketika kita bersorak-sorai, beria-ria di luar. Tetapi sikap daripada Habakuk ini justru membuat kita menjadi melihat bagaimana respon yang luar biasa ketika di dalam kesulitan, ketika di dalam kesukaran, ketika menghadapi masalah. Habakuk justru bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Karena
Habakuk yakin di sana ada jalan keluar dan ada keselamatan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua di dalam ayat yang ke-19, ya, bahwa Habakuk merasa bahwa dia sanggup menjalani setiap kesusahan, kesukaran hidupnya, itu hanya karena Tuhan. Ya. Tuhan Allahku adalah kekuatanku. Ini Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk mendengar tentang Allahnya, mungkin dari orang lain, mungkin cerita dari orang tuanya. Nah, ketika dia mendengar, timbul iman bahwa dalam keadaan yang sulit, dia merasakan bahwa Tuhan Allahnya adalah kekuatan. Tuhan Allahnya adalah kekuatannya. Maka kita banyak melihat ketika orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka banyak mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Ya, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Demikian juga kami sering mengalami hal-hal seperti itu. Apa yang tidak kami pikirkan, tetapi itu yang Tuhan kerjakan. Karena kami berusaha untuk menaruh setiap pengharapan kita di dalam Tuhan. Untuk menaruh setiap pengharapan kami di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar daripada Habakuk ini yang selalu menaruh segala pengharapannya kepada Tuhan, karena Habakuk tahu bahwa Tuhan Allahnya adalah kekuatannya. Digambarkan atau diibaratkan langkah kaki daripada Habakuk adalah seperti langkah kaki rusa. Langkah kaki yang kuat, langkah kaki yang lincah, langkah kaki yang kencang untuk berlari. Demikian di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah kita, Tuhan akan membawa setiap langkah-langkah kita berjajak menapaki setiap persoalan masalah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan seperti kaki rusa, berjalan dengan lincah, berjalan dengan kuat, dan berlari dengan kencang untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Atau mungkin jemaat-jemaat yang kita layani mengalami hal yang demikian. Marilah kita mengajar, kita diajar daripada respon Habakuk ini. Walaupun dia hanya menceritakan, mendengar dari cerita orang lain tentang Allah yang ajaib, tetapi dia memiliki iman. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan dia tetap mengakui dengan imannya bahwa Tuhan Allahnya adalah kekuatan di dalam hidup. Amin.